Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 388, Evolusi Skarab Mayat Beracun. Penatua pintu kekosongan berbeda, dia mundur dengan panik. Skarab mayat beracun. Itu sebenarnya skarab mayat beracun yang terkutuk. Skarab mayat racun muncul kembali. Sejak berita tentang Huang Xiaolong yang membunuh 7 tetua Templar Dewa dalam pertempuran kerajaan Luotong menyebar, skarab mayat racun telah berubah menjadi keberadaan yang membuat para ahli dari seluruh penjuru dunia roh bela diri menjadi pucat hanya dengan menyebut nama mereka. Namun, ketika tetua pintu kekosongan terpisah He melompat mundur untuk menghindari kumbang mayat beracun, siluet Huang Xiaolong muncul di atasnya dalam sekejap, memegang pedang raksasa di tangannya yang tidak luput dari pandangan tetua He. Ada naga merah darah yang menarik perhatian terukir di tubuh bilah raksasa itu, hidup dan tampak nyata seolah-olah jiwa seseorang akan tersedot hanya dengan melihatnya. Itu. Penatua He dihantam oleh riak ketakutan lainnya. Ini adalah bilah pedang berharga yang didapatkan Huang Xiaolong dari reruntuhan klan naga kuno, pedang naga agung. Mata Huang Xiaolong berbinar mengancam menatap lelaki tua di bawahnya. Tangannya terayun, dan pedang naga besar menebas ke bawah. Ribuan sinar energi pedang melesat keluar seperti aliran deras, memancarkan nafsu akan darah saat mereka berubah menjadi banyak naga merah darah kecil yang membekukan udara. Telapak setan merah. Tetua pintu kekosongan terkemuka itu mengayunkan kedua telapak tangannya ke atas. Ledakan dahsyat memecah udara. Tubuh Elder He bergetar, tetapi kekuatan benturannya terlalu besar, tubuhnya terpental saat darah menyembur deras dari mulutnya. Pada saat dia jatuh ke tanah, hampir setiap bagian tubuhnya dipenuhi luka sayatan dari berbagai sinar energi pedang. Setiap luka seperti alur sedalam tulang, dengan darah menyembur keluar tanpa henti, menambah pemandangan yang mengerikan. Keempat sahabat Elder He menoleh setelah mendengar teriakannya yang menyedihkan, dan apa yang mereka lihat membuat mereka terkejut. Sungguh ki pedang yang mengerikan. Mampu menembus Crimson Demon Palm seolah-olah itu hanyalah kertas yang rapuh. Tepat saat tetua He membalikkan tubuhnya, mencoba berdiri, segerombolan skarab mayat beracun datang. Rasa sakit seperti tusukan jarum datang dari pahanya, dan kelumpuhan yang mematikan mulai menyebar ke bagian lain tubuhnya. Dia langsung ketakutan, karena dia bahkan tidak bisa mengumpulkan sehelai ki pertempuran. Seperti halnya rumor yang beredar mengenai kondisi ketujuh tetua Dewa Templar sebelum meninggal dunia. Jangan, Huang Xiaolong. Tepat saat dia ingin memohon belas kasihan, dia tenggelam di bawah kawanan skarab mayat racun hitam. Setelah itu, hanya gema jeritan tragis yang bisa didengar. Di bawah tatapan mata keempat orang lainnya, skarab mayat racun menghabisi tetua pintu kekosongan terpisah itu dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan saat bertarung melawan Zhao Su, Zhang Fu, dan dua boneka raksasa, keempat orang dari pintu kekosongan terpisah dan gedung Phoenix Putih tidak dapat menyembunyikan rasa takut di mata mereka saat mereka melihat salah satu rekan mereka direduksi menjadi tulang-tulang putih, jeritan tragisnya masih bergema di telinga mereka. Huang Xiaolong kembali ke tanah, matanya mengamati skarab Poison Course. Dia memperhatikan bahwa kulit luar mereka tampak semakin gelap, elitron mereka memantulkan cahaya dingin, dan setiap skarab tampak lebih kokoh. Apa ini? Huang Xiaolong bingung. Jangan bilang kalau skarab mayat racun ini mampu berevolusi. Perubahan ini terjadi setelah mereka memakan 7 tetua Templar Dewa di kerajaan Luotong. Sejak saat itu, Huang Xiaolong meninggalkan mereka di dalam pagoda harta karun Linglong dan tidak memeriksanya. Baru sekarang, setelah memanggil mereka, dia menyadari perbedaannya. Apa yang bisa dilakukan skarab mayat racun ini setelah berevolusi? Huang Xiaolong bertanya-tanya. Pada titik ini, jiwa tetua pintu kekosongan terpisah He telah terkoyak menjadi banyak bagian yang berbeda, ditelan oleh kawanan skarab mayat beracun, dan Huang Xiaolong memberi perintah agar mereka menyerang salah satu ahli gedung Phoenix Putih. Pakar White Phoenix House itu hendak menangkap anak itu ketika dia melihat sekilas Poison Course Scarabs datang ke arahnya. Dia langsung pucat, dan tidak bisa diganggu lagi dengan anak itu. Penatua Feng, mari kita mundur. Dia menjauh dengan panik, mendesak rekannya. Mundur. Ahli lain yang melawan Zhang Fu menggertakkan giginya dan berteriak. Hampir pada saat yang bersamaan, lelaki tua pintu kekosongan berbeda yang sedang bertarung dengan Zhao Su mengeluarkan perintah mundur yang sama. Pria pintu kekosongan terpisah yang menghalangi kedua boneka raksasa itu diam-diam merasa lega mendengarnya. Dia melompat mundur, bersiap untuk melarikan diri bersama 3 lainnya. Namun Huang Xiaolong mencibir dingin saat dia melihat mereka, muncul di depan pria pintu void terpisah itu dalam sekejap, menghalangi jalannya. Pedang naga besar berayun keluar, mengirimkan gelombang energi pedang dan ki pembantaian yang dahsyat yang mendistorsi ruang. Tetua pintu void terpisah itu melakukan serangan balik, tetapi dipaksa kembali ke tempat semula. Huang Xiaolong mengangkat telapak tangan kanannya dan menyerang, cincin emas mengembang di udara, lapis demi lapis.
Ruang di sekitar tetua gedung Phoenix Putih yang ditugaskan untuk menangkap anak itu terhenti. Pergerakannya terbatas di udara. Tepat saat semua tindakannya terkendali, Scarab Poison Course yang mengejarnya berhasil menyusul. Dalam sekejap mata, Scarab Poison Course menutupi seluruh punggung pria itu. Beberapa saat kemudian, yang tersisa dari White Phoenix House Elder hanyalah kerangka putih, jatuh ke tanah. Kerangka itu hancur berkeping-keping saat menghantam tanah. Penatua pintu kekosongan terpisah lainnya yang dipaksa mundur oleh Huang Xiaolong dengan pedang naga besar kehilangan semua warnanya saat dia melihat ahli gedung Phoenix Putih dikerok bersih oleh kumbang mayat racun. Dia melihat sekeliling, tetua Feng dari White Phoenix House yang lain telah lari jauh, lelaki tua dari Distinct Void Door yang lain juga telah melarikan diri. Mengabaikan dua orang yang sudah mati, hanya dia yang tersisa. Beberapa detik kemudian, dia dikelilingi oleh Poison Course Scarab dari segala arah. Takut dan marah, dia berteriak sambil melancarkan serangan demi serangan dengan kedua tangannya, telapak tangan dan tinjunya dikerahkan dengan panik. Enyahlah, jangan dekati aku. Ketakutan dalam suaranya terdengar jelas. Scarab mayat racun itu bangkit lagi setelah ditampar, menyerang tetua pintu kekosongan terpisah tanpa henti. Semua serangan telapak tangan dan tinjunya sia-sia terhadap scarab mayat racun, menyebabkan tetua itu semakin putus asa, tetapi masih ada Huang Xiaolong yang berjaga di sampingnya. Setiap kali dia mencoba melarikan diri, dia akan dipaksa kembali ke posisi yang sama dengan satu ayunan pedang besar di tangan Huang Xiaolong. Kematian semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berakhir seperti kedua rekannya sebelumnya, kerangka putih. Baru pada saat itulah Huang Xiaolong menjauhkan makhluk hitam kecil itu. Huang Xiaolong menyadari bahwa setelah terakhir kali di kerajaan Luotong, scarab mayat racun tidak hanya lebih tajam, lebih gelap, dan lebih mengilap, kecepatan dan pertahanan mereka juga meningkat secara signifikan. Penemuan ini meningkatkan suasana hati Huang Xiaolong. Sebelumnya, meskipun pertahanan mereka sangat mengagumkan, beberapa senjata dewa masih dapat menembus pertahanan mereka, memenggal kepala mereka, dan membunuh mereka. Namun, jika scarab mayat racun ini dapat berevolusi tanpa batas, dengan kecepatan dan pertahanan mereka yang ditingkatkan, bahkan senjata tingkat dewa pun tidak dapat melukai mereka. Pada saat itu, mereka akan benar-benar menakutkan. Huang Xiaolong mengumpulkan cincin spasial para ahli pintu kekosongan berbeda dan rumah Phoenix Putih, sedangkan untuk apa yang ada di dalamnya, dia akan memeriksanya nanti. Yang mulia, dua dari mereka melarikan diri. Zhao Su dan Zhang Fu kembali ke sisi Huang Xiaolong dan berkata dengan nada meminta maaf. Huang Xiaolong mengangguk. Saat ini, kecepatan scarab mayat racun masih agak lambat, begitu kecepatan mereka berevolusi ke tingkat puncak alam Saint Ordo ke-10 akhir, tidak ada satupun alam Saint tingkat tinggi yang akan mampu lolos pada saat itu. Huang Xiaolong menoleh menatap anak kecil itu. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku, kau hebat sekali. Dia datang ke samping Huang Xiaolong, matanya bersinar penuh sembahyang. Huang Xiaolong tersenyum dan menepuk kepala anak itu, lalu berkata, kita pergi dulu, bagaimana denganmu? Kakak, aku tidak punya tempat untuk pergi, bisakah kau membiarkanku pergi bersamamu? Dia menatap Huang Xiaolong dengan iba, jari-jarinya yang pendek memutar-mutar ujung celana Huang Xiaolong. Ikuti aku. Huang Xiaolong terkejut. Namun, melihat mata hitam obsidian anak itu dan permohonan di dalamnya, dia berpikir sejenak, mengangguk, baiklah. Meskipun membawa serta seorang anak akan sedikit merepotkan, kekuatan anak itu tidaklah lemah, ia berada di alam Saint Orde kedua akhir dan tidak dapat dianggap sebagai beban. Kemudian, setelah ia menyelesaikan masalah gerbang Asura, ia akan memikirkan tempat tinggal bagi anak itu.
Kakak, aku tidak punya tempat untuk pergi, bisakah kau membiarkanku pergi bersamamu? Dia menatap Huang Xiaolong dengan iba, jari-jarinya yang pendek memutar-mutar ujung celana Huang Xiaolong. Ikuti aku.